Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Aduh, saya sangat diberkati sekali di sini. Saya selalu senang datang ke tempat ini, satu tempat yang selalu saya panggil home, rumah. Dan saya lihat di sini Bapak Ibu semua ketika menyembah itu saya benar-benar sangat diberkati. Saya lihat banyak yang tersungkur, benar-benar hati yang haus dan lapar akan Tuhan itu saya lihat di tempat ini saudara. Dan percaya satu hal, pujian yang dari hati itu menyentuh hatinya Tuhan. Amin. Amin, Tuhan gak akan tinggal diam. Buat Bapak Ibu semua yang percaya berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Nama saya Hanita. Dan saya bersama suami saya Heski. Saya dulu melayani di sini saudara. Saya dari kecil tinggal di Solo, kemudian saya melayani Tuhan di sini dari sejak saya remaja dan saya sangat bersyukur sekali karena dengan melayani Tuhan di tempat ini tuh saya semakin kenal Tuhan. Hidup saya semakin dibawa bertumbuh dan semakin dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dan karena saya dipertemukan Tuhan dengan suami saya, dia dari Semarang, akhirnya saya pindah dan saya melayani di Semarang. Satu hal yang saya pengen kesaksian saudara, tadi itu saya pagi-pagi di WA sama Pak Obaja, kau bisa kesaksian online atau kamu mau onsite? Saya langsung berangkat, saya onsite Pak, saya ke Solo gitu. Saya mau kesaksian saudara, betapa Tuhan itu benar-benar luar biasa dalam hidup saya. Di tahun sejak 2022 ketika UC. Dan saat itu di gereja kita itu kan mengadakan UC gitu ya, temanya lapangkan tempat kemahmu. Tahun 2022 itu bukan tahun yang mudah buat saya. Tahun 2022 adalah tahun yang berat buat saya dalam pekerjaan saya. Karena saya bekerja di bank asing gitu dengan pressure yang sangat-sangat kenceng gitu ya. Dan di awal tahun saya tuh merasa saya mau resign aja Tuhan, saya mau resign gitu. Dan ketika itu kebetulan juga ada beberapa bank yang menawari saya gitu untuk join di tempat mereka dengan tentunya dengan salary yang lebih menggiurkan gitu ya. Secara manusia saya oke, saya mau berangkat aja, saya nggak peduli, saya mau ke tempat yang baru gitu. Tapi kemudian saya berdoa sama Tuhan, saya nggak dapat jawaban apa-apa. Setiap saya mau ngambil keputusan, saya selalu saya tanya Tuhan, boleh nggak saya ke sini, boleh nggak? Tapi selama 1 minggu itu nggak ada jawaban gitu. Karena nggak ada jawaban, ya udah saya jalan sendiri dengan akal manusia saya. Saya jalan sendiri sampai semuanya sudah oke, penawaran sudah di depan mata, saya tinggal tes kesehatan gitu ya. Tapi kemudian firman Tuhan saat itu menyampaikan bertahan di padang gurun. Di situ saya merasa firman itu sangat hidup saudara. Hidup sekali sampai bertahan di padang gurun, bertahan di padang gurun. Akhirnya saya nggak damai sejahtera kok, saya merasa Tuhan suruh saya bertahan di padang gurun. Kemudian akhirnya saya ambil keputusan saya bertahan aja di padang gurun saudara. Sampai padang gurun itu sangat berbulan-bulan sampai saat itu ada UC. Saya bertekad untuk datang saya nggak mau tahu apakah saya waktu itu nggak bisa izin atau apa, pokoknya saya mau datang. Dan akhirnya saya datang, saya teriak, Tuhan hentikan padang gurun ini Tuhan, saya udah nggak sanggup gitu. Katanya Tuhan suruh bertahan di padang gurun, kenapa lama sekali menurut saya gitu. Dan kemudian ketika UC itu ada momen di mana doa profetik, ada Pastor Nita, Pastor Joe, Pastor Samson Dabas, Pak Obaja juga berdoa profetik bahwa perkataan bahwa semua berkat dari segala penjuru angin itu datang dalam hidupmu. Semua pintu yang tertutup dibuka dalam hidupmu. Dan lapangkan tempat kemahmu akan dilapangkan. Oh saya terima itu, saya bawa pulang ke Semarang, saya doakan itu terjadi dalam hidup saya. Dan kemudian beberapa hari berikutnya keluarga Allah Semarang mengadakan HUT gitu ya, ada Pastor Samson Dabas juga di sana waktu itu. Kemudian waktu itu tiba-tiba ketika saya melayani gitu ya,
tiba-tiba Pastor Samson Dabas manggil saya gitu. Dia berkata bahwa kamu maju ke sini. Suami kamu mana? Ada pesan Tuhan yang harus saya sampaikan seperti itu. Jadi Pastor Samson Dabas saya itu bilang, saya melihat ketika kamu memegang mic, saya melihat malaikat Tuhan itu ikut memegang mic dan menyanyi bersama kamu. Dan Tuhan juga berkata bahwa mulai malam hari ini apapun yang disentuh tanganmu akan berbuah dilipat kali gandakan gitu. Oh, saya amini saudara, saya senang sekali waktu itu. Dan benar enggak lama setelah itu saudara, pintu-pintu itu dibukakan dengan dahsyat. Tiba-tiba di akhir bulan September saya dipanggil sama leader di atas saya diinfo bahwa pimpinan tertinggi di Jawa Tengah minta kamu untuk ikut tes ini karena ada posisi yang kosong gitu. Saya berkata, harusnya saya nggak bisa kan Pak, ini kan 2 level di atas saya, seharusnya saya nggak bisa ikut ini kan. Oh, saya sudah bilang, memang saya juga bilang nggak bisa Bu, Hanita itu kalau mau naik itu harus 1 level dulu, nggak bisa lompat gitu. Tapi pimpinan di Jawa Tengah saat itu bilang, kalau misalnya dia sesuai kriteria saya bisa ajukan itu ke direksi untuk penyimpangan dan lain sebagainya. Dan benar saudara, saya tes. Puji Tuhan waktu itu juga kemudian lolos saudara. Dan di bulan berikutnya hanya terpaut 1 hari, Tuhan langsung kasih saya di posisi yang baru saat itu. Saya merasa, waduh, kayak gak tahu mau ngapain gitu. Gak tahu mau ngapain, tapi aku percaya dengan kemah yang semakin dilapangkan, Tuhan semakin mampukan dan tambahkan berkatnya. Sampai pada saat itu ada beberapa kompetisi gitu ya. Ada kompetisi dan dalam waktu 3 minggu harus mencapai target sekian gitu. Dan hanya diambil 3 terbaik di Indonesia saat itu. Dan akan mendapatkan hadiah berupa gadget terbaru gitu ya. Sebenarnya bukan hadiahnya tapi lebih ke prestasi yang dicapai. Dan puji nama Tuhan, Tuhan kasih itu 3 orang hanya di Indonesia dan salah satunya Tuhan kasih buat saya saudara. Saya tuh merasa wow, saya bersyukur Tuhan, saya nurut sama Tuhan untuk bertahan di padang gurun. Karena kalau saya pergi ke tempat lain mungkin saya akan mendapatkan 1 porsi berkat aja. Tapi ketika saya nurut sama Tuhan, Tuhan tambahkan double. Dan satu lagi saudara, di tahun ini di gereja kita kan, tahun ini adalah tahun tuh rise and shine gitu. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Setiap rema di gereja kita setiap tahun itu selalu saya nantikan saudara. Karena saya berdoa bahwa ini enggak cuma terjadi di gereja, tapi aku mau Tuhan, aku mau mengalami itu gitu. Waktu rema tahunan ini dibagikan, saya merasa, oh remanya luar biasa gitu ya. Bangsa-bangsa kayaknya tuh kayak, kok tinggi banget angan-angannya gitu. Tapi saya cuman berdoa terjadi Tuhan, saya mau terjadi. Dan benar, waktu itu di awal tahun saudara, kantor saya itu mengadakan yang namanya lomba mungkin seperti Indonesian Idol gitu. Jadi khusus untuk karyawan-karyawan yang punya bakat di bidang menyanyi gitu ya. Saya dipaksa ikut sama teman-teman saya, tapi sebenarnya saya nggak mau karena dulu saya pernah ikut juga ketika masih jadi karyawan baru dan saya nggak lolos gitu ya. Bahkan di tingkat regional Jawa Tengah aja saya nggak lolos, tuh rasanya kayak mental saya udah down gitu kalau ikut ini. Saya merasa nggak mau gitu, tapi tetap dipaksa. Kemudian saya belum ikut, saya berdoa, saya harus ikut nggak Tuhan? Saya harus ikut nggak? Tapi waktu itu firman Tuhan di hari Minggu itu bertema launch strong, diluncurkan dengan kuat. Saya merasa rema itu hidup saudara. Dan saya oke, ini waktunya Tuhan. Aku percaya ya, aku imani. Akhirnya saya ikut saudara. Saya ikut dan puji nama Tuhan saat itu lolos di tingkat Jawa Tengah. Kemudian dari semua regional itu hanya diambil 6 regional saja untuk dibawa ke Jakarta. Untuk berkompetisi di hadapan
para CEO, para director seperti itu. Dan saya masuk gitu ya, puji Tuhannya. Dan kemudian saya sangat bersyukur saat itu, tapi Tuhan izinkan saya sakit saat itu saudara. Jadi 4 hari sebelum saya harus berangkat ke Jakarta untuk kompetisi itu saya drop, saya radang parah gitu ya. Suara saya udah habis, sampai suami saya ngantar saya ke rumah sakit, dokter nyuruh saya untuk infus supaya saya nggak semakin drop gitu karena saya harus ke Jakarta. Sampai di Jakarta kondisi saya masih belum bagus, kemudian saya harus latihan untuk lagu-lagu yang akan dibawakan gitu dengan ada coach gitu yang katanya sudah biasa menghandle artis-artis gitu ya saudara. Kemudian karena saya urutan nomor 1, jadi saya present lagu saya. Bukan pujian saudara yang saya dapatkan waktu itu. Coachnya ngomong gini, suara kamu nyanyi itu kayak ibu-ibu setrika di rumah gitu ya. Begitu, udah baik Pak, baik saya seperti itu. Kemudian lagi saya nyanyi lagi, dia bilang gini, kamu itu ya nyanyi itu tuh seperti ini tuh garis, jadi kamu jalan pelan-pelan, di sebelah kananmu adalah dunia orang mati dan di sebelah kirimu dunia orang hidup. Jadi kamu nyanyi itu antara hidup dan mati gitu. Waduh saya dimaki habis-habisan saudara, tapi puji Tuhannya saat itu saya cuman tenang aja, damai sejahtera ada dalam hati saya. Dan tiba saatnya waktu itu Selasa malam, dari 6 peserta itu harus diambil untuk 4 orang. Dan suara saya itu masih belum pulih gitu. Sampai akhirnya saya benar-benar waktu hari saya harus berkompetisi, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya gitu. Saya percaya satu hal, ketika Tuhan sudah bawa kita berjalan untuk menerima mujizat, maka kita nggak akan dipermalukan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Saya bilang gitu, Tuhan aku percaya Tuhan nggak akan malu-maluin saya Tuhan. Saya bawa nama Tuhan loh ini, saya seperti itu saudara. Sampai pada akhirnya ketika saya mau berkompetisi ini ya ceritanya. Itu yang harusnya sebenarnya saya harus latihan lagu saya seperti apa, saya harus dengerin gitu. Tapi ada satu lagu yang tiba-tiba itu terngiang di kepala saya dan itu sangat mengganggu gitu. Kayak aku kok harus buka lagu ini gitu ya. Ternyata lagunya itu luar biasa. Seperti ini saudaraku ya. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Yang artinya adalah Tuhan itu berperang bagi kita. Tuhan itu ada buat kita. Kita nggak akan terkalahkan, kita nggak akan tergoyahkan. Waktu itu saudara saya sampai gini, denger lagu itu tuh saya merinding gitu. Sampai saya bercanda sama Tuhan gini, Tuhan maksudnya Tuhan berperang buat saya tuh apa ya? Ya masa Tuhan seiseng ini gitu, saya sampai mikir karena ada satu orang yang dijagoin untuk menjadi juara gitu ya. Suaranya bagus banget saudara. Saya cuma berpikir gini, masa iya Tuhan seiseng bahwa nanti orang itu akan aku buat suaranya fals gitu ya. Saya mikir gitu saudara. Gitu. Tapi itu terjadi itu saudara. Sampai saya, nggak mungkin dia udah profesional banget. Bagaimana bisa dia nyanyi musiknya di sini, dia nyanyinya di bawahnya gitu sampai akhir gitu. Dan ketika pengumuman dari 6 besar itu hanya diambil 4. Dan puji Tuhan saya lolos ke babak berikutnya saudara. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai di keesokan harinya saudara, saya berdoa di pagi hari, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan
saya nggak mau jadi juara kok. Saya udah bersyukur banget Tuhan bawa saya sampai 4 besar. Jadi saya nggak malu-maluin pimpinan saya yang udah majuin saya gitu ya. Saya berdoa seperti itu. Tapi dalam hati itu seperti ada suara, visimu terlalu kecil, visimu terlalu kecil. Kamu percaya nggak aku bisa jadikan kamu juara 1 dan bawa kamu ke bangsa-bangsa gitu. Waktu seperti itu saudara, itu saya sampai amin Tuhan gitu. Amin tuh amin, tapi saya takut antara itu saya halu atau saya gimana ya saudara, saking semangatnya gitu. Tapi benar saudara, ketika saya mau berkompetisi untuk menentukan siapa pemenangnya, ketika saya mau maju, Tuhan kasih lagi satu lagu dalam hati saya gitu ya. Lagunya di KA Worship. Ku ingin memuji, tinggikan namamu Tuhan, sebab besar kuasa-Mu, musuhku dilenyapkannya bagiku. Kau Tuhan kekuatanku dan mazmur di hidupku. Boleh kita puji sama-sama. Kau selamatkan jiwaku, selamanya ku agungkan namamu. Siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain? Namamu kudus, perbuatanmu ajaib, bangsa-bangsa sujud menyembahmu. Dengan kasih setiamu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Dan satu ayat yang mau saya bagikan buat saudara di tempat ini yang Tuhan kasih ke saya waktu itu. 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Tuhan itu dahsyat saudara. Musuh kita itu enggak selalu musuh yang jahat sama kita. Bisa jadi kompetitor bisnis kita, sakit penyakit kita. Dan ketika saya mau maju bertempur saudara, Tuhan ngomong kayak gini, saya pede banget saudara. Puji nama Tuhan. Saya sampai ngomong, Tuhan katanya kasih saya malaikat. Ketika saya pegang mic, malaikat ikut-ikut nyanyi. Meskipun saya saat ini gak di gereja Tuhan, kasih saya malaikat itu buat nyanyi sama saya, buat kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang gitu sama Tuhan saudara. Dan benar saudara, satu hal yang tidak pernah saya impi-impikan dalam hidup saya. Ketika pengumuman yang diumumkan juara 1 Tuhan berikan buat saya saudara. Dan satu hal lagi saudara yang lebih dahsyat.
ternyata juara 1 itu dikirim ke Kuala Lumpur. Nanti ada pertemuan internasional se-ASEAN di mana di situ bangsa-bangsa kumpul, saudara. Saya disuruh nyanyi di situ mewakili Indonesia, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar-benar saya nggak nyangka, saudara. Tuhan itu dahsyat. Amin. Tuhan sangat dahsyat, saudara. Visi di gereja kita, apapun yang menjadi rema, kita mau tangkap sungguh-sungguh, itu terjadi buat hidup kita. Amin. Amin. Sebab banyak yang percaya Tuhan sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita. Bisa lambaikan tangan dan berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.